Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Warga mengeroyok satpam sebuah perusahaan di Batam. Pengeroyokan dipicu karena warga kesal dengan ulah satpam yang arogan hingga menendang lapak pedagang layang-layang. Ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi pemerintah Malaysia. Para PMI tiba di Pelabuhan Internasional Dumai menggunakan kapal cepat. Puluhan atlet di Tanjung Pinang ikuti kejuaraan bulu tangkis untuk penjaringan tingkat nasional. Penjaringan atlet digelar Menpora untuk kategori usia di bawah 15 tahun. Reklamasi laut mengancam kehidupan nelayan di Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Proyek reklamasi yang dilakukan sebuah perusahaan telah berlangsung sejak 2 tahun terakhir yang merusak ekosistem di kawasan pesisir. Sejumlah nelayan tradisional di pesisir Nongsa mengeluh karena akibat reklamasi menutup terumbu karang dengan lumpur dan ikan-ikan menjauh dari area tangkapan. Salah seorang nelayan mengatakan akibat reklamasi mereka kehilangan mata pencarian karena tangkapan ikan terus merosot. Dari nelayan memang sangat-sangat dirugikan. Karena mengapa? Kami nelayan ini melautnya itu tambah jauh. Yang biasanya kami daerah seputaran kampung kami itu terumbu karangnya masih bagus-bagus. Dengan adanya reklamasi penimbunan di tepi pantai ini, jadi karang-karang terumbu karang yang ada di laut itu tertutup dengan lumpur-lumpur yang ada dengan pembangunan ini terbawa arus. Sementara Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas mengatakan lebih dari 240 nelayan di wilayah ini terdampak reklamasi. Yang terdampak sebenarnya sih dari Kelurahan Batu Besar, mencakup sampai ke Pantai Nongsa. Nongsa khususnya. Kita di Kecamatan Nongsa ini sangat terdampak sekali karena air surut dan pasang ini sangat kuat. Pecinta lingkungan dari Akar Bumi Indonesia yang melakukan verifikasi menyebut kerusakan lingkungan akibat reklamasi melanggar beberapa peraturan lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur perlindungan ekosistem pesisir. Dan perlu diketahui bahwa yang dirugikan bukan hanya nelayan tapi juga daya dukung lingkungan di Kota Batam, dan ini juga menyangkut kepastian hukumnya. Kita melihat sepertinya pengusaha atau perusahaan-perusahaan di Batam ini sangat rendah ketaatan hukumnya. Sebelum dilakukan reklamasi, kawasan pesisir itu dipenuhi ekosistem mangrove seluas 8 hektar yang kini telah tertimbun lumpur. Para nelayan dan warga sekitar berharap penegakan hukum supaya lebih tegas dan segera dilakukan verifikasi lapangan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mata pencarian nelayan. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Harga cabai masih tinggi sejak 1 bulan terakhir dikeluhkan masyarakat di Kampar Riau. Di Pasar Impres Bangkinang, harga cabai berkisar Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Akibatnya daya beli masyarakat kian merosot karena keterbatasan ekonomi. Melonjaknya harga cabai karena suplai dari daerah penghasil seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Pulau Jawa terbatas karena petani gagal panen. Warga berharap pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok terutama cabai serta menjaga kestabilan harga. Harga cabai biasanya Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini harga cabai melonjak lebih dari 2 kali lipat sehingga sangat memberatkan masyarakat. 50, 60 kilo, sekarang 140 kilo. Yang ini 100 Jadi karena emang pasokan cabainya enggak ada. Itu membuatnya mahal. Udah berapa minggu nih, Bu? Udah hampir 1 bulan lah. Hari ini
130, yang paling tingginya 150. Hari ini. Kalau harga kemarin sekitar 60, 70, 75. Cabai hari ini terbatas lah, langka lah, bisa dibilang langka. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, harga cabai akan terus melonjak karena suplai dari daerah penghasil belum lancar. Ahmad Isonan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Lintas ini ya. Guna menjaring atlet bulu tangkis putra dan putri terbaik untuk mewakili Kepri tampil di ajang kompetisi bulu tangkis tingkat nasional, Ikatan Guru Olahraga Nasional Provinsi Kepri menggelar Festival Bulu Tangkis U15 Piala Menpora Seri Regional di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebanyak 36 atlet bulu tangkis usia 15 mengikuti festival bulu tangkis yang digelar di lapangan Abimata Badminton Hall. Kegiatan yang digelar selama 4 hari dengan mempertandingkan cabang tunggal putra dan tunggal putri. Dari hasil pertandingan itu, putra dan putri yang meriah juara 1 dan 2 akan dipilih untuk mewakili Kepri tampil di ajang kompetisi tingkat nasional. Ketua Igornas Kepri mengatakan mereka yang terpilih nantinya untuk mewakili Kepri tampil di kompetisi tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Bandung, biayanya akan ditanggung oleh Kemenpora. Di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, dari pelaksanaan kegiatan di provinsi ini akan diambil juara 1 dan 2, putra dan putri. Jadi ada 4 orang yang akan dikirim ke tingkat nasional. Yang nantinya dilaksanakan insya Allah dijadwalkan di Kota Bandung, Jawa Barat untuk tingkat nasionalnya. Salah seorang peserta bulu tangkis asal Kota Batam mengatakan akan berusaha menunjukkan performa terbaiknya agar bisa tampil di tingkat nasional untuk mewakili Provinsi Kepri. Kayak biasanya ikut pertandingan itu kan selalu gugup. Kalau kali ini sekarang udah mulai pede lah sama hasil mainnya sendiri. Berarti udah sering ya? Iya. Festival Bulu Tangkis U15 Piala Menpora Seri Regional tahun 2025 digelar di 17 provinsi se-Indonesia, termasuk di Provinsi Kepri yang berlangsung mulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2025. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Wakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juliani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.